Aku? Aku tidak bisa melakukannya, Tuan. Suara Nadira gemetar, hampir pecah di tengah udara panas ruangan itu. Matanya menatap tajam ke arah Karem, majikan kaya yang menawarkan segalanya dengan harga yang tak terbayangkan. Sebuah amplop tebal berisi 150 miliar tergeletak di meja, namun hati Nadira menolak untuk digadai. Ia menggenggam prinsipnya, meski air mata jatuh membasahi pipinya. Di luar jendela, badai pasir riat menari liar, seolah mencerminkan pergolakan batin yang mengoyak dirinya. Dan saat Nadira menolak tawaran itu, sesuatu yang tak terduga mulai bergerak. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Angin sore berhembus pelan melewati celah dinding kayu rumah kecil milik Nadira di sebuah desa terpencil di Indramayu. Rumah itu sederhana, bahkan cenderung rapuh, namun menjadi satu-satunya tempat berlindung bagi Nadira, ibunya yang terbaring sakit, dan adiknya, Zahra. Di dalam ruangan sempit itu, aroma obat-obatan bercampur dengan bau kayu lembab, menciptakan suasana yang berat dan menyesakkan. Nadira duduk di samping ranjang ibunya, menggenggam tangan yang terasa semakin kurus dan dingin. Nafas wanita itu terdengar pendek-pendek, sesekali disertai batuk yang membuat dada Nadira ikut terasa perih. Ia menatap wajah ibunya yang pucat dengan mata berkaca-kaca, menahan tangis yang sudah lama mengendap di dadanya. Dalam diam, ia tahu waktu tidak berpihak pada mereka. Biaya pengobatan yang semakin besar tidak sebanding dengan penghasilan kecil yang ia dapat dari bekerja serabutan di desa. Setiap hari hanyalah perjuangan untuk bertahan, bukan untuk hidup lebih baik. Ibu tidak apa-apa, Nak. Ucap ibunya dengan suara lemah, berusaha tersenyum meski jelas menahan rasa sakit. Nadira menggeleng pelan, menunduk, tidak sanggup membalas tatapan itu. Ia tahu ibunya berbohong, seperti biasa, demi menenangkan hatinya. Di sudut ruangan, Zahra duduk diam sambil memeluk lututnya, menatap lantai dengan wajah kosong. Seragam sekolahnya yang mulai pudar dan sepatu yang hampir rusak menjadi bukti nyata kondisi mereka. Zahra jarang mengeluh, namun Nadira tahu, adiknya juga mulai merasakan beban yang sama. Ketika malam tiba, dan lampu redup menjadi satu-satunya penerangan, Nadira duduk sendiri di luar rumah, memandang langit gelap tanpa bintang. Suara jangkrik terdengar jelas, namun pikirannya jauh lebih bising. Ia memikirkan semua kemungkinan, semua jalan yang bisa ia tempuh, namun hampir semuanya terasa buntu. Hingga akhirnya satu pilihan muncul, pilihan yang selama ini ia hindari, namun kini terasa seperti satu-satunya harapan. Ya Allah, jika ini jalan terbaik, kuatkan aku, bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Kalimat itu bukan sekadar doa, melainkan tanda bahwa ia sudah mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan paginya, dengan langkah berat namun pasti, Nadira pergi ke kota untuk mendaftar sebagai pekerja migran. Tempat itu penuh dengan wanita-wanita lain yang membawa cerita serupa, wajah-wajah lelah namun penuh harapan. Mereka semua datang dengan satu tujuan, meninggalkan rumah demi kehidupan yang lebih baik. Nadira mengisi formulir dengan tangan sedikit gemetar, namun tatapannya mantap. Saat petugas bertanya tujuannya, ia menjawab dengan suara tegas, Riyadh. Kata itu terasa asing di lidahnya, namun ia tahu di sanalah harapan itu berada. Tanpa banyak pertimbangan, ia menyetujui semua persyaratan, menandatangani dokumen yang bahkan tidak sepenuhnya ia pahami, karena baginya, waktu lebih berharga dari rasa takut. Hari keberangkatan datang terlalu cepat. Di bandara, suasana perpisahan terasa begitu berat. Nadira memeluk ibunya erat, seakan tidak ingin melepaskan. Tubuh wanita itu terasa ringan, terlalu ringan, membuat hati Nadira semakin hancur. Ibu tunggu kamu pulang, bisiknya dengan suara bergetar. Nadira hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Zahra memeluknya dari samping, tangannya kecil namun genggamannya kuat, seolah tidak ingin kakaknya pergi. Kak, cepat pulangnya, ucapnya lirih. Nadira tersenyum tipis, mengusap kepala adiknya, lalu perlahan melepaskan pelukan itu. Setiap langkah menuju pintu keberangkatan terasa semakin berat, namun ia tidak menoleh lagi, karena ia tahu, jika ia menoleh, ia mungkin tidak akan sanggup pergi. Perjalanan panjang dengan pesawat membawa Nadira menjauh dari semua yang ia kenal. Dari balik jendela, ia melihat daratan Indonesia semakin kecil, hingga akhirnya menghilang di balik awan. Hatinya kosong, bercampur antara harapan dan ketakutan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana, namun ia sudah tidak punya pilihan untuk kembali.
Saat pesawat mendarat di Riyadh, udara panas langsung menyambutnya, berbeda jauh dari kampung halamannya. Kota itu tampak megah dengan gedung-gedung tinggi dan lampu yang berkilauan, menciptakan kesan kemewahan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Namun di balik kemegahan itu, Nadira merasakan sesuatu yang asing, sesuatu yang membuatnya sedikit gelisah. Sebuah mobil hitam mewah menjemputnya dari bandara. Ia duduk kaku di dalamnya, memegang tas kecilnya erat seolah itu satu-satunya hal yang masih menghubungkannya dengan rumah. Sepanjang perjalanan, ia hanya bisa menatap keluar jendela, melihat jalanan luas dan bangunan megah yang terus berlalu. Hingga akhirnya mobil itu berhenti di depan sebuah gerbang besar. Gerbang itu terbuka perlahan, memperlihatkan halaman luas dengan taman yang tertata sempurna, air mancur yang menyala indah, dan lampu-lampu yang berkilau di sepanjang jalan. Nadira menelan ludah, jantungnya berdegup lebih cepat. Tempat ini jauh dari bayangannya, lebih besar, lebih mewah, dan entah kenapa terasa lebih menakutkan. Saat ia turun dari mobil, seorang pria tinggi sudah berdiri di depan pintu utama. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, dan aura dingin terpancar jelas dari sikapnya. Dialah Karem Al-Farouk, majikan yang akan menentukan nasib Nadira di negeri asing ini. Pria itu menatap Nadira tanpa ekspresi, membuatnya merasa seperti sedang dinilai. "Nama kamu Nadira?" tanyanya singkat. "Iya, Tuan," jawabnya pelan, menunduk. Karem mendekat beberapa langkah, memperhatikan wajahnya dengan seksama, seolah mencari sesuatu yang tidak ia temukan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan masuk. "Ikuti aku," ucapnya datar. Nadira segera mengikuti, meski perasaannya semakin tidak tenang. Begitu masuk, Nadira terdiam sejenak. Interior rumah itu begitu mewah, lantai marmer mengkilap, lampu gantung besar menghiasi langit-langit, dan setiap sudut terlihat sempurna. Namun suasana di dalamnya terasa dingin dan sunyi, seperti tidak ada kehidupan. Hari-hari pertama ia jalani dengan bekerja tanpa henti, membersihkan rumah, memasak, dan melakukan semua tugas dengan teliti. Ia berusaha tidak membuat kesalahan sedikit pun. Di sela kesibukannya, ia tetap menjaga kebiasaannya beribadah. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, ia melantunkan ayat suci dengan suara pelan namun penuh ketulusan. Suara itu mengalun lembut, memenuhi sudut-sudut rumah yang sunyi. Tanpa ia sadari, dari kejauhan, Karem sering memperhatikannya. Pria itu berdiri diam di balik pintu atau di ujung lorong, mendengarkan suara Nadira dengan tatapan yang sulit dimengerti. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia beli dengan uang. Rasa penasaran mulai tumbuh dalam dirinya, perlahan namun pasti. Hingga suatu malam, ketika Nadira selesai beribadah dan hendak kembali ke kamarnya, suara Karem memanggilnya. "Nadira." Langkahnya terhenti, tubuhnya menegang. Ia perlahan menoleh, melihat pria itu berdiri di sana dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya. "Aku ingin bicara sesuatu," ucapnya pelan. Nadira menggenggam ujung bajunya, merasakan firasat yang tidak biasa. Suasana malam itu terasa lebih berat, seolah sesuatu yang besar akan terjadi. Dan tanpa ia sadari, percakapan itu akan menjadi awal dari ujian yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah seluruh rumah besar itu menahan napas. Nadira berdiri kaku di hadapan Karem Al-Farouk, jantungnya berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Tatapan pria itu tidak lagi sekadar dingin, melainkan penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan, antara penasaran dan keputusan yang sudah lama ia pikirkan. Nadira menunduk, menunggu perintah seperti biasa, namun kali ini suasana berbeda. Ada tekanan yang tidak terlihat, namun terasa jelas di udara. "Sejak kamu datang ke sini, aku melihat sesuatu yang aneh," ucap Karem pelan, langkahnya mendekat dengan tenang. Nadira tidak menjawab, hanya menggenggam ujung bajunya lebih erat. "Kamu berbeda dari yang lain. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta, dan selalu terlihat tenang," lanjutnya. Nada suaranya datar, namun kata-katanya tajam. Nadira mengangkat sedikit wajahnya, bingung harus menjawab apa. Baginya, semua yang ia lakukan hanyalah kewajiban. "Itu memang tugas saya, Tuan," jawabnya singkat. Karem tersenyum tipis, namun senyum itu tidak hangat. Ia berjalan mengelilingi Nadira perlahan, seperti sedang menilai sesuatu yang berharga. "Semua orang punya harga," ucapnya pelan.
Kalimat itu membuat tubuh Nadira menegang. Ia tidak menyukai arah pembicaraan ini, namun tidak berani memotong. Karem berhenti tepat di depannya. Jarak mereka kini sangat dekat. Aku ingin tahu, berapa harga kamu? Lanjutnya dengan suara rendah. Nadira terkejut, alisnya sedikit berkerut. Saya tidak mengerti, Tuan. Karem menatapnya dalam-dalam, lalu tanpa ragu mengucapkan sesuatu yang membuat dunia Nadira seakan berhenti berputar. Aku akan memberimu 150 miliar rupiah, katanya tenang, seolah itu angka kecil yang tidak berarti. Sebagai imbalan, kamu menjadi milikku. Kata-kata itu menggantung di udara, terasa berat dan menusuk. Nadira membeku. Pikirannya kosong sejenak, berusaha mencerna apa yang baru saja ia dengar. Ia menatap Karem dengan mata melebar, tidak percaya. Tuan? Maksudnya? Suaranya bergetar. Karem tidak mengalihkan pandangan. Kamu cukup pintar untuk mengerti? Jawabnya dingin. Aku tidak butuh penjelasan panjang. Tubuh Nadira gemetar. Dadanya terasa sesak, antara marah, takut, dan tidak percaya. Ia tidak pernah membayangkan akan dihadapkan pada situasi seperti ini. Semua pengorbanannya, semua niatnya datang ke sini, bukan untuk hal seperti ini. Saya tidak seperti itu, ucapnya pelan, namun tegas. Karem mengangkat alisnya sedikit. Semua orang bilang begitu di awal, balasnya ringan. Tapi uang selalu mengubah segalanya. Nadira menggeleng kuat, air matanya mulai menggenang. Tidak semua orang, Tuan, katanya, kali ini dengan suara yang lebih jelas. Saya memang butuh uang. Keluarga saya butuh. Tapi, bukan dengan cara seperti itu. Karem terdiam sejenak, menatapnya tanpa berkedip. Seolah mencoba membaca apakah kata-kata itu sungguh tulus atau hanya kepura-puraan. Aku bisa menyembuhkan ibumu, lanjutnya, nada suaranya berubah sedikit lebih dalam. Aku bisa menjamin masa depan adikmu. Sekolah terbaik, kehidupan terbaik. Semua masalahmu selesai, hanya dengan satu keputusan. Kata-kata itu menghantam hati Nadira lebih keras dari sebelumnya. Bayangan ibunya yang terbaring lemah dan Zahra yang hampir putus sekolah muncul jelas di pikirannya. Untuk sesaat, hatinya goyah. Angka 150 miliar bukan sekadar uang. Itu adalah kehidupan baru. Itu adalah kesempatan untuk mengubah segalanya. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih besar yang ia pertahankan. Harga dirinya. Imannya. Nadira menutup matanya sejenak, menarik napas dalam, berusaha menenangkan dirinya. Maaf, Tuan, ucapnya akhirnya, pelan namun penuh ketegasan. Saya tidak bisa. Jawaban itu membuat suasana semakin sunyi. Karem tidak langsung merespons. Ia hanya menatap Nadira, mencoba memahami sesuatu yang tidak biasa baginya. Kamu menolak? Tanyanya, seolah tidak percaya. Iya, jawab Nadira tanpa ragu kali ini. Saya tidak akan menjual diri saya, berapapun harganya. Karem tertawa kecil, namun tanpa humor. 150 miliar, Nadira. Kamu bahkan tidak akan mendapatkan sepersepuluhnya selama hidupmu. Nadira menunduk, air matanya akhirnya jatuh. Mungkin benar, katanya lirih. Tapi ada hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Karem menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung membalas. Ada sesuatu dalam jawaban itu yang membuatnya terdiam. Sesuatu yang mengganggu pikirannya. Kalau begitu, kamu bisa pergi, ucapnya akhirnya dengan nada dingin. Aku tidak butuh orang yang tidak bisa memenuhi keinginanku. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk. Nadira terdiam, namun tidak terkejut. Ia sudah siap dengan kemungkinan itu. Baik, Tuan, jawabnya pelan. Ia berbalik, melangkah pergi dengan langkah berat. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan harapan yang selama ini ia perjuangkan. Ia datang ke sini untuk membantu keluarganya, namun kini ia harus pulang dengan tangan kosong. Namun meski hatinya hancur, ada satu hal yang tetap ia jaga. Dirinya sendiri. Di dalam kamar kecilnya, Nadira duduk di lantai, menangis dalam diam. Ia memeluk lututnya, membiarkan semua emosi yang ia tahan akhirnya keluar. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi ibunya nanti. Ia tidak tahu bagaimana nasib Zahra. Semua terasa gelap. Ya Allah, aku sudah berusaha. Bisiknya dengan suara bergetar. Tolong jaga keluargaku. Sementara itu,
Di ruangan lain, KRM berdiri sendirian di dekat jendela besar. Ia menatap kota Riyadh yang gemerlap, namun pikirannya tidak di sana. Wajah Nadira terus terbayang di benaknya. Cara ia menolak, cara ia berbicara, semuanya terasa asing. Belum pernah ada yang menolaknya seperti itu. Belum pernah ada yang berani berkata tidak. Untuk pertama kalinya, KRM merasa sesuatu yang tidak ia mengerti. Dan rasa itu justru membuatnya semakin ingin mengetahui Nadira lebih dalam. Pagi di rumah besar itu tetap berjalan seperti biasa. Namun bagi Nadira, semuanya terasa berbeda. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Matanya sembab karena semalaman hampir tidak tidur. Meski begitu, ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, membersihkan ruangan demi ruangan dengan rapi, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam hatinya, badai belum mereda. Keputusan untuk menolak tawaran KRM semalam terasa benar, namun konsekuensinya mulai menghantuinya. Ia tahu, cepat atau lambat, ia akan benar-benar diminta pergi. Langkah kakinya terasa berat setiap kali melewati lorong rumah itu. Ia terus mengingat wajah ibunya, suara batuknya yang lemah, dan Zahra yang selalu berusaha terlihat kuat. Setiap kenangan itu seperti menariknya ke arah yang berlawanan dengan keputusan yang telah ia ambil. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sudah melakukan hal yang benar. Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, ia kembali mengingat satu hal yang tidak bisa ia langgar. Harga diri. Saat sedang membersihkan ruang tamu, suara langkah kaki terdengar mendekat. Nadira langsung berdiri tegak, menunduk. KRM muncul dengan pakaian rapi, wajahnya kembali dingin seperti biasa, seolah percakapan semalam tidak pernah terjadi. Kamu masih di sini? Ucapnya singkat. Nadira menelan ludah. Selama belum disuruh pergi, saya akan tetap bekerja, Tuan, jawabnya pelan. KRM menatapnya sekilas, lalu berjalan melewati tanpa berkata apa-apa lagi. Sikap itu justru membuat Nadira semakin bingung. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan pria itu. Tidak ada kemarahan, tidak ada ancaman, hanya diam yang terasa lebih menekan. Hari itu berlalu dengan suasana yang tidak nyaman. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada interaksi berarti, namun Nadira bisa merasakan tatapan KRM beberapa kali tertuju padanya. Tatapan yang bukan sekadar melihat, melainkan menilai dan mempertanyakan. Malam kembali tiba, dan seperti biasa, setelah semua pekerjaan selesai, Nadira duduk di sudut kamarnya untuk beribadah. Suaranya lirih namun penuh penghayatan, seolah setiap kata yang ia ucapkan menjadi tempat ia menumpahkan semua kegelisahannya. Ia memohon kekuatan, memohon keteguhan hati, karena ia tahu ujian ini belum berakhir. Tanpa ia sadari, di luar pintu, KRM kembali berdiri diam. Ia mendengarkan lantunan itu dengan wajah yang tidak lagi sepenuhnya dingin. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini terkubur di balik kesibukan dan kemewahan hidupnya. Keesokan harinya, kejadian tak terduga terjadi. Seorang wanita datang ke rumah itu. Penampilannya mewah, sikapnya angkuh, dan cara bicaranya menunjukkan bahwa ia bukan orang sembarangan. Nadira yang sedang berada di ruang tamu hanya bisa menunduk saat wanita itu masuk dengan langkah percaya diri. KRM ada? Tanyanya tanpa basa-basi. Sebentar, saya panggilkan, jawab Nadira sopan. Wanita itu menatap Nadira dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Kamu pembantu baru? Tanyanya dingin. Iya, jawab Nadira singkat. Wanita itu tersenyum tipis, namun penuh sindiran. Hati-hati saja. Banyak yang datang ke sini dengan mimpi besar, tapi akhirnya pergi dengan air mata, ucapnya sebelum duduk santai di sofa. Kalimat itu membuat hati Nadira bergetar, namun ia tidak membalas. Tak lama kemudian, KRM datang. Wajahnya sedikit berubah saat melihat wanita itu. Apa yang kamu lakukan di sini, Laila? Tanyanya datar. Aku hanya ingin memastikan sesuatu, jawab wanita itu sambil melirik ke arah Nadira. Tentang pembantu barumu ini. KRM mengikuti arah pandang Laila, lalu kembali menatap wanita itu. Itu bukan urusanmu. Laila tertawa kecil. Aku hanya tidak ingin kamu mengulangi kesalahan yang sama, ucapnya santai. Atau mungkin, kamu memang menyukai permainan seperti ini. KRM tidak menjawab. Suasana menjadi tegang sejenak, sebelum akhirnya Laila berdiri dan berjalan mendekat ke Nadira. Ia berhenti tepat di depannya, menatapnya dengan senyum yang sulit diartikan. Kalau kamu pintar,
Kamu akan tahu cara memanfaatkan situasi. Bisiknya pelan, cukup untuk membuat Nadira merasa tidak nyaman. Setelah itu, Laila pergi begitu saja, meninggalkan suasana yang semakin membingungkan. Sejak saat itu, pikiran Nadira semakin kacau. Kata-kata wanita itu terus terngiang di kepalanya. Tentang memanfaatkan situasi. Tentang kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali. Hari-hari berikutnya, KRM mulai berubah, meski tidak terlihat jelas. Ia tidak lagi bersikap terlalu dingin, namun juga tidak sepenuhnya hangat. Ia beberapa kali mengajak Nadira berbicara, bukan sebagai majikan dan pekerja, melainkan seperti ingin mengenalnya lebih jauh. "Kenapa kamu begitu yakin dengan pilihanmu?" tanyanya suatu malam. Nadira terdiam sejenak sebelum menjawab. "Karena saya percaya, apa yang saya jaga hari ini, akan menentukan hidup saya selamanya." KRM menatapnya lama. Jawaban itu sederhana, namun terasa dalam. "Dan kalau pilihan itu membuat keluargamu menderita?" lanjutnya. Pertanyaan itu membuat Nadira terdiam lebih lama. Dadanya terasa sesak. Namun ia tetap menjawab dengan suara pelan. "Saya hanya bisa berusaha, Tuan. Sisanya saya serahkan pada Allah." Jawaban itu kembali membuat KRM terdiam. Ia tidak membantah, tidak juga menyetujui. Namun jelas, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Di sisi lain, tekanan dalam diri Nadira semakin besar. Setiap kali ia menerima kabar dari rumah, kondisinya semakin membuatnya khawatir. Biaya pengobatan ibunya semakin tinggi, dan Zahra mulai terancam tidak bisa melanjutkan sekolah. Semua itu perlahan menggerogoti keteguhannya. Hingga suatu malam, saat ia sendirian di kamarnya, ia membuka ponsel lamanya, melihat foto keluarganya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Kalau saja aku menerima tawaran itu," bisiknya pelan. Kalimat itu keluar tanpa ia sadari. Dan untuk pertama kalinya, pikirannya mulai melangkah ke arah yang selama ini ia tolak mati-matian. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, namun tekanan dalam hati Nadira terasa semakin berat. Ia masih menjalankan pekerjaannya dengan rapi dan penuh tanggung jawab, namun pikirannya tidak lagi setenang dulu. Setiap gerakan, setiap langkah, seolah dibayangi oleh satu hal yang terus berulang di kepalanya. Tawaran itu. Angka yang tidak masuk akal. Dan wajah ibunya yang semakin lemah. Semua bercampur menjadi satu, membuat hatinya mulai goyah sedikit demi sedikit. Pagi itu, Nadira menerima pesan dari tetangganya di desa. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Isi pesan itu membuat napasnya tertahan. Kondisi ibunya memburuk. Dokter mengatakan pengobatan harus segera dilanjutkan. Jika tidak, keadaannya bisa semakin parah. Nadira menatap layar ponselnya lama. Air matanya perlahan jatuh tanpa suara. Ia mencoba tetap tenang, namun dadanya terasa sesak. Ia tidak punya cukup uang untuk membantu. Gaji yang ia terima belum cukup untuk menutup semua kebutuhan itu. Sepanjang hari, Nadira bekerja dalam diam. Gerakannya tetap rapi, namun wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. KRM yang beberapa kali melihatnya mulai menyadari perubahan itu. Ia tidak langsung bertanya, namun tatapannya lebih sering mengikuti setiap langkah Nadira. Malam itu, saat Nadira selesai menyiapkan makan malam, KRM memanggilnya. "Duduk." Ucapnya singkat, menunjuk kursi di seberangnya. Nadira sedikit ragu, namun tetap menurut. Ia duduk dengan posisi tegak, tangannya saling menggenggam di atas pangkuan. "Ada masalah?" tanya KRM langsung, tanpa basa-basi. Nadira terdiam sejenak. Ia tidak terbiasa membicarakan masalah pribadinya, apalagi kepada majikannya. Namun entah kenapa, malam itu pertanyaan itu terasa berbeda. "Ibu saya sakit, Tuan," jawabnya pelan. "Kondisinya semakin buruk." KRM menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu butuh uang?" ucapnya datar, bukan bertanya, melainkan menyatakan. Nadira menunduk. Ia tidak menjawab, namun diamnya sudah cukup menjelaskan segalanya. Suasana menjadi hening beberapa detik. Lalu KRM bersandar santai di kursinya, menatap Nadira dengan tatapan yang kembali sulit ditebak. "Tawaranku masih berlaku," ucapnya pelan. Kalimat itu kembali menghantam hati Nadira. Ia menggenggam tangannya lebih erat, berusaha menahan gejolak yang muncul. Ia sudah menolak, ia sudah memilih jalannya, namun kini keadaan memaksanya untuk kembali melihat pilihan itu. "Kamu tidak perlu menjawab sekarang," lanjut KRM. "Tapi ingat,
kesempatan tidak selalu datang dua kali. Nadira mengangkat wajahnya perlahan. Mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menunduk. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah. Bukan karena ia ingin, tetapi karena keadaan yang menekannya dari segala arah. Saya butuh waktu, ucapnya akhirnya, suaranya pelan namun jelas. KRM mengangguk tipis. Aku akan menunggu. Percakapan itu berakhir tanpa kata tambahan. Nadira kembali ke kamarnya dengan langkah yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya, menatap kosong ke depan. Pikirannya penuh dengan pertentangan. Ia tahu apa yang benar, namun ia juga tahu apa yang dibutuhkan keluarganya. Malam itu, untuk pertama kalinya, doanya terasa berbeda. Tidak lagi hanya memohon kekuatan, tetapi juga meminta petunjuk di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Ya Allah, aku tidak tahu harus bagaimana. Bisiknya lirih. Hari-hari berikutnya, sikap KRM semakin berubah. Ia tidak lagi hanya mengamati dari jauh. Ia mulai sering mengajak Nadira berbicara, bahkan hal-hal sederhana. Tentang kehidupannya, tentang keluarganya, bahkan tentang hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Nadira merasa aneh, namun ia tidak bisa menolak. Ada sisi lain dari pria itu yang mulai terlihat, sisi yang tidak sedingin yang ia kira. Suatu sore, KRM mengajak Nadira keluar untuk pertama kalinya. Mereka pergi ke sebuah tempat yang sangat mewah, restoran dengan pemandangan kota yang indah. Nadira terlihat canggung, tidak terbiasa berada di tempat seperti itu. Kamu harus mulai terbiasa, ucap KRM santai. Saya tidak pantas di tempat seperti ini, Tuan, jawab Nadira jujur. KRM menatapnya sejenak. Semua orang bisa berada di mana saja, tergantung pilihan yang mereka ambil, ucapnya pelan. Kalimat itu kembali menusuk pikiran Nadira. Ia tahu maksudnya. Semua kembali pada keputusan yang belum ia ambil. Malam itu, saat kembali ke rumah, Nadira berdiri lama di depan cermin di kamarnya. Ia menatap dirinya sendiri, mencoba mengenali siapa dirinya sekarang. Gadis sederhana yang datang dengan prinsip kuat, atau seseorang yang mulai goyah oleh keadaan. Tangannya perlahan menyentuh wajahnya sendiri. Air matanya jatuh lagi. Apa aku akan berubah? Bisiknya pelan. Di sisi lain rumah, KRM berdiri di balkon, menatap langit malam. Wajahnya tidak lagi sepenuhnya dingin. Ia memikirkan Nadira, bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Ia terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun kali ini, ia tidak hanya ingin memiliki. Ia ingin Nadira datang dengan keinginannya sendiri. Dan ia tahu, batas yang selama ini dijaga gadis itu, mulai retak sedikit demi sedikit. Malam itu menjadi titik yang berbeda dalam hidup Nadira. Setelah kembali dari restoran bersama KRM, pikirannya tidak lagi tenang. Setiap kata yang diucapkan pria itu terus berputar di kepalanya, bercampur dengan bayangan ibunya yang semakin lemah dan Zahra yang mungkin harus berhenti sekolah. Ia duduk di lantai kamarnya, memeluk lututnya, menatap kosong ke arah dinding. Air matanya sudah kering, namun hatinya justru semakin berat. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi hanya menolak. Ia mulai mempertimbangkan. Hari berikutnya, Nadira menerima kabar yang membuatnya benar-benar kehilangan pijakan. Tetangganya mengirim pesan bahwa ibunya harus segera dirawat di rumah sakit. Jika tidak, keadaannya bisa memburuk kapan saja. Biaya yang dibutuhkan jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Nadira membaca pesan itu berulang kali, tangannya gemetar, napasnya terasa sesak. Dunia seakan menyempit, tidak memberinya ruang untuk berpikir dengan jernih. Sepanjang hari, ia bekerja seperti biasa, namun pikirannya tidak pernah benar-benar hadir. Ia hampir menjatuhkan gelas saat membersihkan dapur, dan untuk pertama kalinya, ia melakukan kesalahan kecil yang biasanya tidak pernah terjadi. KRM yang melihat itu tidak marah. Ia hanya menatap Nadira dengan tatapan yang lebih dalam, seolah tahu apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Malam kembali turun, dan suasana rumah menjadi sunyi seperti biasa. Nadira berdiri lama di depan pintu ruang kerja KRM. Tangannya terangkat, namun ragu untuk mengetuk. Jantungnya berdegup kencang, lebih kencang dari sebelumnya. Ini bukan sekadar keputusan kecil. Ini adalah sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia menarik napas dalam, lalu akhirnya mengetuk pintu itu. Masuk. Suara KRM terdengar dari dalam,
Tenang seperti biasa. Nadira membuka pintu perlahan dan melangkah masuk. KRM duduk di kursinya, menatapnya tanpa ekspresi. Namun matanya menunjukkan bahwa ia sudah menunggu momen ini. Saya ingin bicara, ucap Nadira pelan, suaranya sedikit bergetar. KRM tidak langsung menjawab. Ia hanya memberi isyarat agar Nadira mendekat. Aku dengar, katanya singkat. Nadira menunduk, tangannya saling menggenggam kuat. Ia mencoba menyusun kata-kata, namun semuanya terasa berat untuk diucapkan. Ini bukan dirinya. Ini bukan pilihan yang ingin ia ambil. Namun keadaan memaksanya berdiri di titik ini. Tentang tawaran itu, lanjutnya akhirnya. KRM sedikit mengangkat alisnya, namun tidak terkejut. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Lanjutkan, ucapnya tenang. Nadira menutup matanya sejenak, lalu membukanya kembali dengan tekad yang setengah hancur. Jika saya menerima, apakah Tuan akan benar-benar membantu keluarga saya? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu menggantung di udara. KRM menatapnya dalam-dalam, lalu berdiri perlahan dari kursinya. Ia berjalan mendekat, hingga jarak mereka kembali sangat dekat. Aku tidak pernah berbohong tentang uang, jawabnya tegas. Apa yang aku janjikan, akan aku tepati. Nadira menelan ludah. Dadanya terasa semakin sesak. Ia tahu jawaban itu akan datang, namun mendengarnya secara langsung membuat semuanya terasa nyata. Dan, tidak akan ada yang tahu. Lanjutnya lagi, suaranya semakin pelan. KRM tersenyum tipis. Tidak ada, jawabnya singkat. Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu. Waktu seakan berhenti, menunggu keputusan yang akan menentukan segalanya. Nadira menunduk dalam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu apa yang akan ia katakan selanjutnya. Dan ia tahu, setelah ini, tidak akan ada jalan kembali. Saya menerima, ucapnya akhirnya, hampir seperti bisikan. Kalimat itu keluar begitu saja, namun dampaknya terasa begitu besar. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang runtuh saat itu juga. KRM tidak langsung merespons. Ia hanya menatap Nadira beberapa detik, memastikan bahwa ini bukan sekadar keraguan sesaat. Lalu perlahan, ia mengangguk. Keputusan yang tepat, ucapnya pelan. Namun bagi Nadira, itu bukan keputusan yang tepat. Itu adalah keputusan yang terpaksa. Malam itu, semuanya berubah. Bukan hanya situasi, tetapi juga perasaan Nadira terhadap dirinya sendiri. Saat ia kembali ke kamarnya setelah pertemuan itu, ia tidak langsung menangis. Ia hanya duduk diam, menatap tangannya sendiri. Tangan yang tadi telah mengetuk pintu itu. Tangan yang seolah telah menyerahkan sesuatu yang sangat berharga. Beberapa saat kemudian, air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena ia menyesal sepenuhnya, tetapi karena ia tahu, ia telah melangkah ke jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Maafkan aku, bisiknya pelan, entah kepada siapa. Di sisi lain, KRM berdiri di ruangan yang sama, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja ditutup Nadira. Wajahnya tetap tenang, namun ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia mendapatkan apa yang ia inginkan, namun entah kenapa, kemenangan itu tidak terasa sepenuhnya memuaskan. Ia menghela napas panjang, lalu menatap ke arah jendela. Kota Riyadh masih berkilau seperti biasa, penuh dengan kemewahan dan kehidupan. Namun di dalam rumah itu, sesuatu yang lebih dalam baru saja berubah. Dan tanpa disadari Nadira, langkah pertama itu bukan hanya membuka pintu, tetapi juga membuka jalan menuju sesuatu yang jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Sejak malam itu, hidup Nadira berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua terjadi begitu cepat, seolah ia tidak diberi waktu untuk benar-benar memahami apa yang telah ia lakukan. Pagi-pagi berikutnya tidak lagi sama. Ia tidak lagi hanya seorang pekerja di rumah besar itu. Sikap KRM berubah, cara ia memandang Nadira juga berbeda, lebih dekat, lebih intens, dan itu membuat Nadira merasa asing dengan dirinya sendiri. Hari pertama setelah keputusan itu, Nadira bangun dengan perasaan hampa. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai tanpa bergerak. Tidak ada tangis, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang terasa menyesakkan. Ia mencoba menguatkan diri, mengingat alasan mengapa ia melakukan ini. Untuk ibunya, untuk Zahra, untuk masa depan mereka. Namun semakin ia mengingat, semakin berat perasaan yang muncul. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi masuk ke ponselnya.
Nadira membukanya dengan tangan gemetar. Sebuah transfer dalam jumlah yang sangat besar telah masuk ke rekeningnya. Angkanya begitu banyak hingga ia harus membaca berulang kali untuk memastikan dirinya tidak salah melihat. Nafasnya tertahan. Ini bukan lagi janji. Ini nyata. Air matanya jatuh lagi, namun kali ini bukan hanya karena sedih. Ada rasa lega yang bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia langsung menghubungi tetangganya di desa, meminta agar ibunya segera dibawa ke rumah sakit terbaik. Ia juga meminta agar Zahra tetap melanjutkan sekolah tanpa khawatir soal biaya. Jangan pikirkan uang lagi, ucap Nadira dengan suara bergetar. Aku sudah kirim semuanya. Di seberang, suara tangis bahagia terdengar. Kabar itu seperti keajaiban bagi keluarganya. Namun bagi Nadira, keajaiban itu datang dengan harga yang sangat mahal. Hari-hari berikutnya, kehidupan Nadira mulai berubah secara perlahan. Ia tidak lagi hanya bekerja. KRM mulai membawanya ke tempat-tempat mewah, memperkenalkannya pada dunia yang sebelumnya hanya bisa ia bayangkan. Pakaian-pakaian baru, perhiasan mahal, dan fasilitas yang berlebihan mulai menjadi bagian dari hidupnya. Awalnya, Nadira merasa canggung. Ia tidak terbiasa dengan semua itu. Setiap kali ia melihat dirinya di cermin dengan pakaian mahal, ia merasa seperti melihat orang lain. Namun seiring waktu, perasaan itu mulai berubah. Rasa canggung perlahan tergantikan oleh rasa nyaman. Dan tanpa ia sadari, kenyamanan itu mulai menenangkan hatinya yang sebelumnya penuh luka. Suatu malam, saat mereka berada di sebuah tempat mewah dengan pemandangan kota yang indah, KRM menatap Nadira yang terlihat berbeda dari sebelumnya. Penampilannya kini lebih anggun, lebih percaya diri, meski di dalam hatinya masih ada sesuatu yang belum sepenuhnya tenang. Kamu mulai terbiasa, ucap KRM pelan. Nadira menatap ke arah luar jendela, lampu kota berkilauan seperti bintang di bumi. Mungkin, jawabnya singkat. Dan, kamu menyesal? Tanya KRM tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Nadira terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Pikirannya kembali pada malam itu, pada keputusan yang ia ambil, dan semua yang terjadi setelahnya. Saya tidak tahu, jawabnya akhirnya. Yang saya tahu, keluarga saya sekarang bisa hidup lebih baik. KRM tersenyum tipis. Itu yang penting, ucapnya. Namun bagi Nadira, itu bukan satu-satunya hal yang penting. Ada sesuatu di dalam dirinya yang perlahan berubah. Sesuatu yang dulu ia jaga mati-matian, kini mulai terasa samar. Hari demi hari, ia mulai terbiasa dengan sentuhan kemewahan. Makanan enak, tempat indah, dan perhatian dari KRM yang semakin intens. Semua itu perlahan mengisi ruang kosong dalam dirinya. Rasa bersalah yang awalnya begitu besar, mulai tertutupi oleh kenyamanan yang ia rasakan. Suatu malam, saat ia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun mahal yang belum pernah ia bayangkan bisa ia pakai, ia menatap dirinya lama. Wajahnya terlihat lebih cerah, lebih hidup. Namun di balik itu, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi melihat gadis desa yang sederhana. Ia melihat seseorang yang telah berubah. Apa ini aku? Bisiknya pelan. Namun kali ini, tidak ada air mata. Hanya keheningan yang terasa lebih tenang dari sebelumnya. Di sisi lain, KRM mulai merasakan sesuatu yang tidak ia duga. Awalnya, semua ini hanyalah permainan baginya. Sebuah tantangan untuk menaklukkan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Namun seiring waktu, ia mulai menikmati kehadiran Nadira lebih dari yang ia rencanakan. Bukan hanya karena ia kini memiliki Nadira, tetapi karena ada sesuatu dalam diri gadis itu yang membuatnya merasa berbeda. Sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Dan semakin ia mencoba memahami perasaan itu, semakin ia sadar bahwa hubungan ini tidak lagi sesederhana yang ia kira. Sementara itu, Nadira semakin tenggelam dalam dunia barunya. Setiap hari terasa lebih mudah dari sebelumnya. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang uang. Tidak ada lagi rasa takut tentang masa depan keluarganya. Dan perlahan, ia mulai menikmati semuanya. Tanpa ia sadari, rasa bersalah yang dulu begitu kuat, kini mulai memudar. Digantikan oleh sesuatu yang lebih halus, lebih nyaman, dan perlahan, mulai membuatnya ketagihan. Hari-hari Nadira kini berjalan dengan ritme yang sama sekali berbeda dari kehidupannya dulu. Ia tidak lagi bangun dengan rasa cemas tentang uang atau kondisi keluarganya. Sebaliknya, pagi-paginya diisi dengan ketenangan yang aneh, ketenangan yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Kamar yang luas,
Tempat tidur yang empuk, dan pakaian mahal yang tergantung rapi di lemari menjadi bagian dari kesehariannya. Semua terasa begitu mudah, begitu nyaman, hingga terkadang ia lupa bagaimana rasanya hidup dalam kekurangan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam dirinya. Nadira tidak lagi menangis setiap malam seperti sebelumnya. Ia tidak lagi merasa sesak setiap kali mengingat keputusannya. Sebaliknya, ia mulai terbiasa. Bahkan, dalam beberapa momen, ia merasa nyaman dengan keadaan ini. Suatu pagi, Nadira duduk di depan meja rias, menatap dirinya di cermin. Rambutnya tertata rapi, wajahnya tampak lebih cerah, dan pakaian yang ia kenakan begitu elegan. Ia mengangkat tangannya, menyentuh pipinya sendiri, seolah memastikan bahwa sosok di depannya benar-benar dirinya. Dulu, ia tidak pernah memikirkan penampilannya seperti ini. Dulu, ia hanya fokus bertahan hidup. Namun sekarang, ia mulai menikmati hal-hal kecil yang dulu terasa tidak penting. "Kamu terlihat berbeda," suara KRM terdengar dari belakangnya. Nadira sedikit terkejut, lalu menoleh. KRM berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Berbeda bagaimana, Tuan?" tanya Nadira pelan. "Lebih cocok di dunia ini," jawab KRM santai. Kalimat itu membuat Nadira terdiam. Ia tidak langsung menjawab, namun kata-kata itu masuk ke dalam pikirannya lebih dalam dari yang ia kira. Hari itu, KRM mengajaknya keluar lagi. Kali ini bukan hanya sekadar makan malam, melainkan menghadiri sebuah acara mewah yang dipenuhi orang-orang penting. Nadira terlihat anggun dengan gaun panjang yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Banyak mata yang tertuju padanya, namun ia tidak lagi merasa canggung seperti sebelumnya. Ia mulai terbiasa menjadi pusat perhatian. Di tengah acara, beberapa orang mulai berbicara dengannya, memuji penampilannya, bahkan menganggapnya sebagai wanita yang setara dengan mereka. Nadira tersenyum, menjawab dengan sopan, namun di dalam hatinya, ada perasaan baru yang muncul. Perasaan dihargai. Perasaan diakui. Perasaan yang dulu tidak pernah ia rasakan. KRM yang berdiri di sampingnya memperhatikan semua itu dengan tenang. Ia melihat bagaimana Nadira mulai menyesuaikan diri, bagaimana ia mulai menerima dunia ini tanpa banyak penolakan. Dan itu membuatnya semakin tertarik. Malam itu, saat mereka kembali ke rumah, suasana terasa lebih santai dari biasanya. Nadira duduk di sofa, melepas sepatu dengan perlahan, sementara KRM menuangkan minuman di meja. "Kamu menikmati malam ini?" ucap KRM tanpa bertanya. Nadira terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya," jawabnya jujur. KRM tersenyum tipis. "Aku tahu kamu akan terbiasa," katanya. Nadira tidak membalas. Ia hanya menunduk, menatap lantai. Dalam hatinya, ia tahu bahwa KRM benar. Ia memang mulai terbiasa. Bahkan, ia mulai menikmati semua ini. Namun kesadaran itu justru membuatnya sedikit takut. Malam semakin larut, dan Nadira kembali ke kamarnya. Ia berdiri di depan cermin lagi, menatap dirinya dalam diam. Gaun yang masih melekat di tubuhnya terasa seperti simbol dari perubahan yang sedang ia alami. Ia mengingat kembali dirinya yang dulu. Gadis sederhana yang memegang prinsip kuat, yang berani menolak uang sebesar apapun demi menjaga dirinya. Namun sekarang, ia tidak lagi sekuat itu. "Apa aku sudah berubah sejauh ini?" bisiknya pelan. Namun tidak ada jawaban. Hari demi hari berlalu, dan kenyamanan itu semakin mengikatnya. Ia tidak lagi memikirkan untuk pergi. Ia tidak lagi memikirkan keputusan yang ia ambil sebagai sesuatu yang salah. Sebaliknya, ia mulai melihatnya sebagai jalan hidup yang harus ia jalani. Ia mulai menikmati perhatian KRM. Ia mulai menikmati kehidupan mewah. Ia mulai menikmati kemudahan yang dulu tidak pernah ia miliki. Dan tanpa ia sadari, semua itu perlahan menghapus rasa bersalah yang dulu begitu besar. Di sisi lain, KRM juga semakin terlibat dalam kehidupan Nadira. Ia tidak lagi hanya melihatnya sebagai seseorang yang ia miliki. Ada rasa lain yang mulai tumbuh, sesuatu yang tidak bisa ia definisikan dengan jelas. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Nadira. Cara ia tersenyum, cara ia berbicara, bahkan cara ia diam. Dan itu membuatnya semakin sulit untuk menjaga jarak. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di balkon, memandang kota yang dipenuhi cahaya, KRM berbicara dengan nada yang lebih serius dari biasanya. "Kalau suatu hari aku meminta lebih dari ini, apa kamu akan menolak?" tanyanya pelan.
Pertanyaan itu membuat Nadira terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Pikirannya kosong sejenak, mencoba memahami maksud dari kata-kata itu. Ia ingin mengatakan tidak. Ia ingin kembali menjadi dirinya yang dulu. Namun kata-kata itu tidak keluar. Sebaliknya, ia hanya menunduk dan berkata pelan. Saya tidak tahu. Jawaban itu sederhana, namun memiliki arti yang jauh lebih dalam. Karena untuk pertama kalinya, Nadira tidak lagi yakin dengan batas yang ia miliki. Hari-hari berlalu tanpa terasa, dan kehidupan Nadira kini semakin jauh dari bayangan masa lalunya. Ia tidak lagi menghitung setiap rupiah yang keluar, tidak lagi cemas memikirkan biaya hidup, dan tidak lagi merasa takut akan hari esok. Semua yang dulu terasa mustahil, kini menjadi bagian dari kesehariannya. Namun di balik semua kemudahan itu, ada perubahan yang jauh lebih dalam yang terjadi tanpa ia sadari. Nadira mulai bergantung. Bukan hanya pada uang yang ia terima, tetapi pada kenyamanan yang mengelilinginya. Setiap fasilitas, setiap perhatian, dan setiap kemewahan yang ia rasakan perlahan menjadi sesuatu yang ia butuhkan, bukan lagi sekadar bonus. Ia tidak lagi bertanya apakah ini benar atau salah. Ia hanya menjalani, seolah ini adalah jalan yang memang sudah ditakdirkan untuknya. Suatu pagi, Nadira menerima kabar dari desa. Ibunya sudah mulai membaik setelah mendapatkan perawatan intensif. Zahra juga kini bisa kembali sekolah tanpa harus memikirkan biaya. Kabar itu seharusnya membuatnya sepenuhnya lega, dan memang, ada rasa bahagia yang tulus di dalam hatinya. Namun bersamaan dengan itu, muncul perasaan lain yang tidak ia sangka. Ia takut kehilangan semua ini. Ia takut jika suatu hari semua kenyamanan ini hilang, ia harus kembali ke kehidupan lamanya yang penuh keterbatasan. Pikiran itu membuatnya terdiam lama, menatap layar ponselnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Apa aku bisa kembali seperti dulu? Bisiknya pelan. Jawaban itu tidak pernah datang. Di luar kamarnya, kehidupan di rumah besar itu tetap berjalan seperti biasa. Karem semakin sering menghabiskan waktu bersama Nadira, bukan hanya sebagai seseorang yang memberinya fasilitas, tetapi sebagai sosok yang mulai mencari kedekatan yang lebih dalam. Mereka berbicara lebih banyak, tertawa lebih sering, dan tanpa sadar, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Suatu siang, Karem mengajak Nadira ke sebuah pusat perbelanjaan mewah. Tempat itu penuh dengan barang-barang mahal yang bahkan tidak pernah terlintas di pikiran Nadira sebelumnya. Ia berjalan di antara toko-toko dengan perasaan campur aduk, antara kagum dan tidak percaya. Pilih apa saja yang kamu mau, ucap Karem santai. Nadira menoleh, sedikit terkejut. Saya tidak butuh apa-apa, Tuan. Karem tersenyum tipis. Sekarang kamu bukan lagi seseorang yang harus menahan diri, katanya pelan. Kalimat itu terasa sederhana, namun memiliki dampak yang besar. Nadira terdiam sejenak, lalu tanpa sadar mulai melihat-lihat barang di sekitarnya. Tangannya menyentuh kain-kain mahal, matanya memperhatikan detail perhiasan yang berkilau. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bersalah saat menginginkannya. Beberapa jam kemudian, mereka keluar dengan beberapa kantong belanja di tangan Nadira. Ia menatap barang-barang itu dengan perasaan aneh. Ada kebahagiaan kecil yang muncul, sesuatu yang dulu tidak pernah ia rasakan. Namun di balik itu, ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang dulu membuatnya kuat. Malamnya, saat kembali ke kamar, Nadira membuka satu persatu barang yang ia beli. Ia menyentuhnya dengan hati-hati, lalu tersenyum kecil. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Perlahan, wajahnya kembali serius. Ia duduk di lantai, menatap semua itu, lalu menarik napas panjang. Aku mulai menikmati ini, bisiknya pelan. Kesadaran itu datang dengan tenang, tanpa paksaan. Ia tidak lagi menolak, tidak lagi melawan. Ia menerima semuanya, bahkan mulai merasa nyaman dengan keadaan ini. Di sisi lain, Karem memperhatikan perubahan itu dengan jelas. Ia melihat bagaimana Nadira mulai beradaptasi, bagaimana ia mulai membuka diri terhadap dunia yang selama ini ia tawarkan. Namun di saat yang sama, ia juga mulai merasakan sesuatu yang tidak ia rencanakan. Ia mulai membutuhkan Nadira. Bukan hanya sebagai seseorang yang ia miliki, tetapi sebagai seseorang yang kehadirannya memberi warna dalam hidupnya. Kehidupan Karem yang sebelumnya terasa kosong kini mulai terasa berbeda. Ada sesuatu yang membuatnya ingin kembali ke rumah lebih cepat, sesuatu yang membuatnya ingin berbicara lebih lama. Dan sesuatu itu adalah Nadira. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di ruang tengah,
Suasana terasa lebih tenang dari biasanya. Tidak ada percakapan panjang, hanya keheningan yang justru terasa nyaman. Kamu pernah berpikir untuk pergi? Tanya Karem tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Nadira sedikit terkejut. Ia menoleh, menatap pria itu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Pergi kemana? Tanyanya pelan. Kembali ke hidupmu yang dulu, jawab Karem. Nadira terdiam. Pertanyaan itu seharusnya mudah dijawab. Namun kini, semuanya terasa berbeda. Ia mengingat rumah kecilnya, ibunya, Zahra, dan semua kesederhanaan yang dulu ia jalani. Namun bayangan itu kini terasa jauh, seolah milik orang lain. Saya tidak tahu, jawabnya jujur. Karem menatapnya lama. Jawaban itu sudah cukup untuknya. Karena ia tahu, Nadira tidak lagi hanya bertahan di tempat ini. Ia sudah mulai menjadi bagian dari dunia ini. Dan tanpa ia sadari, ketergantungan itu telah tumbuh begitu dalam, hingga sulit untuk dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Suatu pagi yang tenang berubah menjadi awal kegelisahan baru bagi Nadira. Ia sedang duduk di balkon kamar, menikmati udara hangat Riyadh yang mulai terasa biasa baginya. Secangkir minuman hangat berada di tangannya, dan pemandangan kota yang megah terbentang di depan mata. Semua terlihat sempurna, terlalu sempurna hingga terasa seperti mimpi yang tak ingin ia bangunkan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Ponselnya bergetar pelan di atas meja. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang sangat ia kenal. Nadira menatap layar itu beberapa detik sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo? Suaranya pelan. Di seberang, suara Zahra terdengar jelas. Kak? Panggilnya lirih. Hanya satu kata itu, namun cukup membuat dada Nadira terasa sesak. Ada sesuatu dalam nada suara adiknya yang berbeda. Ada apa? Tanya Nadira cepat. Zahra terdiam sejenak sebelum menjawab. Ibu sering tanya tentang kakak. Ucapnya pelan. Beliau kangen, dan ingin kakak pulang. Kalimat itu sederhana, namun menghantam hati Nadira dengan keras. Ia menunduk, menggenggam ponselnya lebih erat. Ibu sudah lebih baik, kan? Tanyanya, mencoba mengalihkan. Sudah? Tapi, Zahra berhenti sejenak. Beliau bilang, uang bukan segalanya. Yang penting kakak pulang. Nadira menutup matanya perlahan. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Ia tahu ibunya tidak pernah memikirkan uang, tidak pernah menuntut apapun darinya. Semua yang ia lakukan selama ini adalah keputusannya sendiri. Namun justru itu yang membuatnya semakin berat. Aku akan pulang nanti, jawab Nadira akhirnya, meski ia sendiri tidak yakin kapan. Setelah panggilan itu berakhir, Nadira tetap duduk diam di tempatnya. Pemandangan kota yang tadi terasa indah kini terlihat kosong. Suasana di sekitarnya berubah, bukan karena tempatnya, tetapi karena pikirannya. Ia kembali teringat pada masa lalunya. Rumah kecil yang sederhana. Suara ibunya yang selalu memanggilnya dengan lembut. Dan Zahra yang selalu menunggu kepulangannya. Semua itu kini terasa jauh, seolah bukan lagi bagian dari hidupnya. Hari itu, Nadira menjalani aktivitasnya seperti biasa, namun pikirannya terus kembali pada percakapan tadi. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba kembali menikmati kenyamanan yang ada, namun bayangan itu terus datang. Malamnya, saat ia duduk sendirian di kamar, ia membuka galeri ponselnya. Foto-foto lama memenuhi layar, kenangan yang dulu menjadi bagian dari hidupnya. Ia tersenyum kecil melihat wajah ibunya yang sederhana namun penuh kehangatan, dan Zahra yang selalu ceria meski dalam keterbatasan. Air matanya jatuh perlahan. Ia tidak tahu sejak kapan ia mulai menjauh dari semua itu. Di sisi lain, Karem mulai menyadari perubahan pada Nadira. Ia melihat bagaimana gadis itu menjadi lebih diam, lebih sering melamun, dan tidak lagi sepenuhnya hadir seperti sebelumnya. Suatu malam, ia mendekati Nadira yang sedang duduk sendiri di ruang tengah. Kamu berubah lagi, ucapnya pelan. Nadira menoleh, sedikit terkejut. Tidak. Jawabnya cepat, meski jelas tidak meyakinkan. Karem duduk di seberangnya, menatapnya dalam. Aku bisa melihatnya. Lanjutnya. Apa yang kamu pikirkan? Nadira terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak bisa menjelaskan perasaan yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Hanya, ingat rumah. Jawabnya akhirnya. Karem mengangguk pelan. Itu normal, katanya singkat. Tapi kamu sudah memilih jalanmu. Kalimat itu membuat Nadira terdiam lebih lama.
Ia tahu Karem benar. Ia sudah memilih. Namun apakah pilihan itu berarti ia harus melupakan semuanya? Apa semua orang harus berubah setelah memilih? Tanya Nadira pelan. Karem menatapnya, lalu menjawab tanpa ragu. Ya, karena setiap pilihan punya harga. Nadira menunduk. Kata-kata itu kembali mengingatkannya pada kenyataan yang selama ini ia coba abaikan. Harga dari kenyamanan ini bukan hanya keputusan yang ia ambil di awal, tetapi juga jarak yang semakin lebar antara dirinya dan masa lalunya. Hari-hari berikutnya, perasaan itu semakin kuat. Nadira mulai merasa ada dua dunia dalam dirinya. Dunia lama yang penuh kesederhanaan dan ketulusan, dan dunia baru yang penuh kemewahan dan kenyamanan. Keduanya tidak bisa berjalan berdampingan. Dan ia mulai merasakan tarik-menarik yang semakin kuat. Suatu malam, saat ia berdiri di balkon, menatap langit yang gelap, ia bertanya dalam hati, "Aku sebenarnya milik dunia yang mana?" Namun tidak ada jawaban. Yang ada hanya perasaan kosong yang perlahan tumbuh lebih besar. Dan tanpa ia sadari, masa lalu yang ia tinggalkan, kini mulai kembali menghantui langkahnya. Hari-hari setelah percakapan dengan Zahra terasa semakin berat bagi Nadira. Ia masih menjalani kehidupan yang sama, masih berada di tempat yang sama, namun hatinya tidak lagi utuh seperti sebelumnya. Ada bagian dari dirinya yang terus tertarik ke masa lalu, ke rumah kecil yang penuh kehangatan, ke pelukan ibunya yang sederhana namun tulus. Sementara di sisi lain, kenyamanan yang ia rasakan sekarang terus menahannya untuk tetap berada di tempat ini. Namun di tengah pergolakan itu, sesuatu yang tidak ia duga mulai tumbuh. Perasaan. Bukan perasaan terhadap kehidupan mewah yang ia jalani, tetapi terhadap Karem. Awalnya, ia tidak menyadari perubahan itu. Ia menganggap semua yang ia rasakan hanyalah bagian dari kebiasaan. Kehadiran Karem yang semakin sering di sekitarnya, perhatian yang ia berikan, dan cara pria itu mulai memperlakukannya dengan lebih lembut perlahan mengisi ruang dalam hatinya. Suatu sore, saat mereka duduk berdua di taman rumah, suasana terasa berbeda. Tidak ada pembicaraan serius, hanya keheningan yang terasa hangat. Angin berhembus pelan, dan untuk pertama kalinya, Nadira merasa tenang tanpa harus memikirkan apapun. "Kamu lebih banyak diam akhir-akhir ini," ucap Karem pelan. Nadira menoleh, lalu tersenyum tipis. "Mungkin terlalu banyak yang dipikirkan," jawabnya jujur. Karem menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Kalau kamu mau, kamu bisa berbagi." Kalimat itu sederhana, namun terasa berbeda. Tidak ada tekanan, tidak ada maksud tersembunyi, hanya tawaran yang tulus. Nadira terdiam sejenak. Ia tidak terbiasa membuka dirinya, apalagi kepada seseorang seperti Karem. Namun entah kenapa, ia mulai merasa nyaman berada di dekat pria itu. "Saya hanya merasa jauh dari diri saya sendiri," ucapnya pelan. Karem tidak langsung menjawab. Ia hanya mendengarkan. "Saya tidak tahu apakah ini hidup yang saya inginkan, atau hanya sesuatu yang saya jalani karena keadaan," lanjut Nadira. Karem menarik napas pelan. "Kadang, kita tidak memilih jalan terbaik," katanya. "Kita hanya memilih jalan yang tersedia." Nadira menunduk. Kata-kata itu terasa sangat dekat dengan apa yang ia rasakan. Namun di saat yang sama, ia menyadari sesuatu. Ia tidak lagi melihat Karem sebagai sosok yang menakutkan. Ia mulai melihatnya sebagai seseorang yang mengerti. Malam itu, saat ia kembali ke kamarnya, Nadira duduk lama di tepi ranjang. Ia mencoba memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Perasaan yang muncul ini tidak ia rencanakan, tidak ia inginkan, namun tetap tumbuh tanpa ia sadari. "Apa ini hanya kebiasaan?" bisiknya pelan. Namun hatinya mengatakan hal lain. Hari demi hari, kedekatan mereka semakin terasa. Karem tidak lagi hanya mengajaknya ke tempat-tempat mewah, tetapi juga menghabiskan waktu bersama dalam hal-hal sederhana. Mereka berbicara lebih lama, tertawa lebih sering, dan tanpa sadar, hubungan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Suatu malam, saat mereka berada di balkon seperti biasa, Karem tiba-tiba berbicara dengan nada yang berbeda. "Aku tidak pernah seperti ini sebelumnya," ucapnya pelan. Nadira menoleh, sedikit bingung. "Seperti apa?" tanyanya. "Peduli pada seseorang," jawab Karem singkat. Kalimat itu membuat jantung Nadira berdetak lebih cepat. Ia tidak menyangka akan mendengar hal seperti itu. "Kamu membuatku berubah," lanjut Karem, menatap langsung ke arah Nadira.
Suasana menjadi hening. Tidak ada suara selain angin malam yang berhembus pelan. Nadira tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk, mencoba menenangkan perasaannya yang mulai tidak terkendali. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ia tidak lagi berada di titik yang sama seperti saat pertama kali datang ke rumah ini. Perasaannya sudah terlibat. Dan itu membuat semuanya menjadi jauh lebih rumit. Karena kini, bukan hanya soal uang. Bukan hanya soal keputusan. Tetapi juga tentang hati yang mulai terikat tanpa ia sadari. Dan semakin ia mencoba memahami perasaan itu, semakin ia sadar bahwa ia sedang berjalan menuju sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Perubahan dalam diri Nadira kini semakin jelas. Bahkan bagi dirinya sendiri. Ia tidak lagi hanya bertahan di rumah besar itu karena keadaan, melainkan mulai merasa memiliki alasan lain untuk tetap tinggal. Kehadiran KRM yang dulu terasa menekan, kini justru menjadi sesuatu yang ia tunggu. Setiap percakapan, setiap momen kebersamaan, perlahan membentuk ikatan yang tidak pernah ia rencanakan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang belum pernah benar-benar dibicarakan. Arah hubungan mereka. Suatu malam, suasana terasa lebih serius dari biasanya. KRM mengajak Nadira duduk di ruang tengah yang sepi. Tidak ada musik, tidak ada gangguan, hanya mereka berdua dalam keheningan yang terasa berat. Aku ingin bicara sesuatu yang penting, ucap KRM pelan. Nadira menatapnya, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia bisa merasakan bahwa percakapan ini akan berbeda dari sebelumnya. Apa, Tuan? Tanyanya hati-hati. KRM terdiam sejenak, seolah memilih kata yang tepat. Lalu ia menatap Nadira dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya. Aku tidak ingin ini hanya sementara, katanya akhirnya. Kalimat itu membuat Nadira terdiam. Ia tidak langsung memahami maksudnya, namun perasaannya mulai tidak tenang. Maksud Tuan? Suaranya pelan. KRM menarik napas perlahan. Aku ingin kamu tetap di sini. Bukan hanya seperti sekarang, tapi lebih dari itu. Nadira menunduk. Kata-kata itu terasa berat. Ia tahu hubungan ini tidak pernah memiliki kejelasan sejak awal. Semuanya dimulai dari sebuah kesepakatan yang tidak biasa. Namun kini, KRM berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam. Aku akan memastikan kamu tidak kekurangan apapun. Lanjut KRM. Apapun yang kamu butuhkan, apapun yang kamu inginkan. Nadira menggenggam tangannya erat. Ia tahu semua itu sudah ia rasakan. Namun kali ini terasa berbeda. Ini bukan lagi tentang fasilitas atau kenyamanan. Ini tentang keterikatan. Dan sebagai gantinya, tanya Nadira pelan. KRM menatapnya tanpa ragu. Tetap di sisiku, jawabnya. Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu. Nadira tidak langsung menjawab. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai hal. Ia memikirkan keluarganya, kehidupannya sekarang, dan perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu, jika ia menerima ini, maka ia tidak hanya terikat secara keadaan. Ia akan benar-benar terikat. Apa ini berarti? Saya tidak bisa pergi? Tanyanya akhirnya. KRM tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Nadira, lalu berkata dengan nada yang lebih tenang. Kamu bisa pergi kapan saja, ucapnya. Tapi aku ingin kamu memilih untuk tetap tinggal. Kalimat itu terdengar ringan, namun memiliki arti yang dalam. Bukan paksaan, namun sebuah harapan yang jelas. Nadira menunduk, mencoba memahami apa yang ia rasakan. Ia tidak lagi berada di titik awal. Ia sudah jauh melangkah, terlalu jauh untuk kembali dengan mudah. Dan yang paling membuatnya bingung, ia tidak yakin apakah ia ingin kembali. Aku tidak ingin kehilangan kamu, ucap KRM pelan. Kalimat itu membuat Nadira terdiam lebih lama. Hatinya bergetar, bukan karena tekanan, tetapi karena sesuatu yang lebih halus. Perasaan yang selama ini ia coba pahami. Namun di saat yang sama, ada suara kecil di dalam dirinya yang mengingatkan bahwa semua ini tidak dimulai dengan cara yang benar. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap KRM. Saya butuh waktu, ucapnya akhirnya. KRM mengangguk pelan. Ia tidak memaksa, tidak juga mendesak. Namun jelas, ia menginginkan jawaban itu. Malam itu, Nadira kembali ke kamarnya dengan pikiran yang penuh. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke depan. Semua terasa semakin rumit. Jika dulu ia hanya harus memilih antara benar dan salah, kini ia harus memilih antara perasaan dan prinsip. Ia menutup matanya, menarik napas dalam.
Kenapa semuanya jadi seperti ini? Bisiknya pelan. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka tetap berjalan seperti biasa, namun ada sesuatu yang berubah. Ada ketegangan yang tidak terlihat, ada pertanyaan yang belum terjawab. KRM menunggu. Dan Nadira terus berpikir. Namun tanpa ia sadari. Semakin lama ia menunda jawaban, semakin dalam ia terikat dalam hubungan yang semakin sulit untuk dilepaskan. Dan perlahan, janji yang belum diucapkan itu mulai terasa seperti sesuatu yang sudah mengikatnya. Hari-hari terasa semakin berat bagi Nadira. Setiap langkah yang ia ambil kini dipenuhi dengan pertimbangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi hanya menjalani hidup, tetapi juga menimbang setiap pilihan yang ada di hadapannya. Tawaran KRM masih menggantung, belum ia jawab, namun sudah cukup untuk mengubah cara ia memandang semuanya. Di satu sisi, ia merasa nyaman. Kehidupan yang ia jalani sekarang memberikan segalanya yang dulu hanya bisa ia impikan. Keluarganya hidup lebih baik, ibunya mulai pulih, dan Zahra bisa kembali menjalani masa sekolahnya tanpa rasa khawatir. Semua itu adalah hasil dari keputusan yang telah ia ambil. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang terus mengusiknya. Perasaan kehilangan. Bukan kehilangan sesuatu yang nyata, melainkan kehilangan bagian dari dirinya yang dulu begitu kuat. Prinsip yang dulu ia pegang erat kini terasa semakin samar. Ia tidak lagi yakin apakah ia masih menjadi dirinya yang dulu, atau sudah berubah menjadi seseorang yang tidak ia kenali. Suatu siang, Nadira menerima panggilan video dari Zahra. Ia mengangkatnya dengan senyum, mencoba menyembunyikan segala kegelisahan yang ia rasakan. Kau. Zahra tersenyum lebar dari layar. Nadira ikut tersenyum. Bagaimana sekolahnya? Tanyanya lembut. Baik. Jawab Zahra cepat. Aku sekarang punya buku baru, seragam baru, semuanya baru. Nadira mengangguk, hatinya terasa hangat mendengar itu. Namun senyum Zahra perlahan memudar. Ibu mau bicara, ucapnya pelan. Tak lama kemudian, wajah ibunya muncul di layar. Wajah yang sudah lama tidak ia lihat secara langsung. Meski terlihat lebih baik, tetap ada kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Nadira, panggilnya lembut. Air mata Nadira hampir jatuh saat itu juga, namun ia menahannya. Ibu, bagaimana kabarnya? Tanyanya. Ibu sudah lebih baik. Jawabnya pelan. Terima kasih, Nak. Keheningan sejenak terjadi. Lalu ibunya melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. Kamu kerja di sana? Baik-baik saja? Tanyanya. Pertanyaan itu sederhana, namun terasa sangat berat. Iya, Bu. Jawab Nadira cepat. Semua baik. Ibunya menatapnya lama, seolah mencoba membaca sesuatu dari wajah Nadira. Kamu tidak berubah, kan? Tanyanya pelan. Kalimat itu membuat jantung Nadira seakan berhenti sejenak. Ia tidak langsung menjawab. Kata-kata itu terasa seperti menembus semua yang ia sembunyikan selama ini. Nadira terdiam. Ia ingin berkata bahwa ia baik-baik saja. Ia ingin mengatakan bahwa ia masih sama seperti dulu. Namun kata-kata itu terasa sulit keluar. Ibunya tersenyum tipis. Ibu hanya ingin kamu tetap jadi diri kamu. Ucapnya lembut. Kalimat itu terdengar sederhana, namun menghantam hati Nadira lebih keras dari apapun. Setelah panggilan itu berakhir, Nadira tidak bergerak. Ia hanya duduk diam, menatap layar ponselnya yang kini gelap. Dadanya terasa sesak, napasnya tidak teratur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bersalah. Bukan karena keputusannya, tetapi karena ia mulai menerima perubahan dalam dirinya tanpa perlawanan. Malam itu, Nadira tidak keluar dari kamarnya. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya, membiarkan air matanya jatuh tanpa ditahan. Semua yang selama ini ia tekan akhirnya keluar. Aku sudah berubah, bisiknya pelan. Di luar, KRM berdiri di depan pintu kamar Nadira. Ia mendengar suara tangis itu, namun tidak langsung masuk. Ia hanya berdiri diam, wajahnya serius. Ia tahu, ini bukan sekadar masalah biasa. Ini adalah titik di mana Nadira mulai mempertanyakan semuanya. Dan ia juga tahu, apapun yang terjadi setelah ini, akan menentukan arah hubungan mereka. Beberapa saat kemudian, KRM akhirnya membuka pintu perlahan. Ia melihat Nadira duduk di lantai, wajahnya basah oleh air mata. Ia mendekat tanpa berkata apa-apa. Nadira tidak menoleh. Ia sudah tahu siapa yang datang. Saya tidak tahu siapa saya sekarang, ucapnya lirih.
KRM terdiam, mendengar kata-kata itu dengan serius. Saya datang ke sini untuk membantu keluarga saya, lanjut Nadira. Tapi sekarang, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Suasana menjadi sangat sunyi. KRM akhirnya duduk di sampingnya, tidak terlalu dekat, namun cukup untuk menunjukkan bahwa ia ada di sana. Kamu tidak salah, ucapnya pelan. Nadira menggeleng. Tapi saya merasa kehilangan diri saya sendiri, jawabnya. KRM menatapnya, lalu berkata dengan suara yang lebih dalam. Kalau kamu harus memilih, antara kembali menjadi dirimu yang dulu, atau tetap seperti sekarang, apa yang akan kamu pilih? Pertanyaan itu membuat Nadira terdiam total. Tidak ada jawaban. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi yakin mana yang benar. Dan disitulah, ia menyadari bahwa ia telah sampai di titik yang paling menyakitkan. Titik di mana ia harus memilih. Bukan hanya jalan hidupnya, tetapi juga siapa dirinya sebenarnya. Malam setelah percakapan itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Nadira. Ia tidak tidur, tidak juga menangis seperti sebelumnya. Ia hanya duduk diam di sudut kamar, menatap kosong ke arah jendela. Kata-kata ibunya terus terngiang di kepalanya, bercampur dengan pertanyaan KRM yang belum bisa ia jawab. Ia merasa terjebak, bukan oleh orang lain, tetapi oleh dirinya sendiri. Di satu sisi, ia tahu siapa dirinya dulu. Gadis sederhana yang memiliki prinsip kuat, yang berani menolak sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya, meski harus menanggung konsekuensi besar. Namun di sisi lain, ia juga tidak bisa memungkiri bahwa hidupnya sekarang telah berubah secara drastis. Ia tidak lagi hidup dalam kekurangan. Ia tidak lagi merasa takut akan masa depan. Dan yang paling membuatnya bingung, ia mulai menyukai kehidupan ini. Pagi itu, Nadira bangun dengan wajah pucat namun mata yang lebih tenang. Bukan karena ia sudah menemukan jawaban, tetapi karena ia tahu, ia tidak bisa terus berada dalam kebimbangan. Ia harus memilih. Ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya lama. Tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi keraguan yang terlihat di wajahnya. Hanya seseorang yang sedang mencoba menerima kenyataan. Aku sudah terlalu jauh, bisiknya pelan. Kalimat itu bukan keluhan, melainkan kesadaran. Hari itu, Nadira menjalani aktivitasnya seperti biasa, namun dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi menghindari pikirannya. Ia membiarkan semua itu datang, satu persatu, hingga akhirnya ia bisa melihat semuanya dengan lebih jelas. Ia tidak bisa kembali sepenuhnya menjadi dirinya yang dulu. Namun ia juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan siapa dirinya sekarang. Sore harinya, Nadira meminta untuk berbicara dengan KRM. Mereka bertemu di ruang yang sama seperti sebelumnya, tempat di mana banyak keputusan penting telah diambil. KRM duduk dengan tenang, menatap Nadira yang berdiri di depannya. Ia bisa melihat perubahan di wajah gadis itu. Ada ketegasan yang sebelumnya tidak terlihat. Aku sudah menunggu, ucap KRM pelan. Nadira mengangguk sedikit, lalu menarik napas dalam. Saya sudah memikirkan semuanya, katanya perlahan. Suasana menjadi hening. KRM tidak menyela. Ia hanya menunggu. Saya tidak bisa kembali seperti dulu, lanjut Nadira. Tapi saya juga tidak ingin terus seperti ini tanpa arah. KRM sedikit menyipitkan mata, mencoba memahami maksudnya. Nadira mengangkat wajahnya, menatap langsung ke arah KRM untuk pertama kalinya tanpa ragu. Jika saya tetap di sini, saya tidak ingin hanya menjadi seseorang yang Tuan miliki, ucapnya tegas. Saya ingin dihargai sebagai manusia. Kata-kata itu keluar dengan jelas, tanpa gemetar. KRM terdiam beberapa detik. Ia tidak menyangka akan mendengar itu. Lanjutkan, ucapnya pelan. Saya ingin hubungan ini jelas, kata Nadira. Bukan hanya kesepakatan, tapi sesuatu yang memiliki arah. Keheningan kembali terjadi. Kali ini lebih dalam. KRM berdiri perlahan, mendekat beberapa langkah. Tatapannya tidak lagi dingin seperti dulu. Ada sesuatu yang lebih serius. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya langsung. Nadira menelan ludah, namun tidak mengalihkan pandangan. Saya ingin kepastian, jawabnya. Kata itu sederhana, namun memiliki arti yang sangat besar. KRM menghela napas pelan. Ia berjalan ke arah jendela, menatap keluar sejenak, lalu kembali menghadap Nadira. Kamu tahu, aku tidak pernah berada di posisi seperti ini, ucapnya. Nadira tidak menjawab. Ia hanya menunggu. Tapi,
KRM berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Kalimat itu membuat suasana semakin tegang. Aku tidak bisa menjanjikan semuanya sekarang, lanjut KRM. Tapi aku bisa memastikan satu hal. Ia mendekat lagi, menatap langsung ke mata Nadira. Kamu bukan lagi sekadar seseorang di rumah ini. Nadira merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Kata-kata itu bukan jawaban penuh, namun cukup untuk membuatnya mengerti arah yang sedang dibangun. Ia menunduk perlahan. Keputusan sudah diambil. Bukan keputusan yang sempurna. Bukan juga keputusan yang sepenuhnya benar. Namun itu adalah keputusan yang ia pilih dengan sadar. Saya akan tetap di sini, ucapnya pelan. KRM tidak tersenyum, namun jelas ada sesuatu yang berubah dalam ekspresinya. Hubungan mereka kini tidak lagi berdiri di atas kesepakatan awal semata. Ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih dalam. Namun di saat yang sama, keputusan itu juga mengikat Nadira lebih kuat dari sebelumnya. Karena kini, ia tidak hanya terikat oleh keadaan, tetapi juga oleh pilihan yang ia buat sendiri. Kehidupan Nadira dan KRM kini berjalan dengan ritme baru. Nadira tetap tinggal di rumah besar itu, namun kini posisi dan perasaannya sudah berbeda. Ia tidak lagi hanya mengikuti arus, ia mulai menentukan langkahnya sendiri. KRM pun perlahan menyesuaikan diri, belajar menghargai Nadira sebagai manusia, bukan sekadar pekerja atau teman. Hubungan mereka mulai terlihat seimbang, namun keduanya tahu bahwa ujian terbesar belum datang. Suatu sore, Nadira menerima kabar dari agen pekerja migran yang dulu memperkenalkannya ke KRM. Ada laporan tentang seorang gadis yang mengalami perlakuan buruk di Arab Saudi, kasus yang mirip dengan apa yang ia alami di awal. Nadira membaca setiap detailnya dengan hati-hati, rasa empati dan gelisah bercampur. Ia menyadari bahwa kemewahan dan kenyamanan yang ia rasakan bisa sewaktu-waktu menjadi jebakan bagi orang lain yang tidak memiliki pelindung atau keberanian yang sama. Perasaan itu membuat Nadira termenung. Ia tidak bisa diam. Ia tahu bahwa uang dan fasilitas yang ia terima selama ini harus memiliki makna lebih dari sekadar kenyamanan pribadi. Ada tanggung jawab yang kini menuntutnya. Nadira memutuskan untuk menemui KRM dan membicarakan hal ini. Di ruang tengah, mereka duduk berdua. Nadira menatap mata KRM, mencoba menyampaikan sesuatu yang penting. Aku tidak bisa hanya hidup untuk diri sendiri, ucapnya tegas. Aku ingin melakukan sesuatu untuk mereka yang tidak seberuntung kita. KRM mengangguk pelan, menunggu kelanjutan kata-katanya. Aku ingin kita menggunakan semua yang kita miliki, uang, pengaruh, dan waktu, untuk membantu orang-orang itu. Agar mereka punya kesempatan yang sama seperti aku. Lanjut Nadira. Matanya bersinar, penuh tekad. KRM tersenyum tipis. Aku mengerti. Aku selalu percaya padamu, katanya. Itu adalah momen di mana keduanya benar-benar merasa sejalan, namun hidup selalu punya cara untuk memuji keteguhan hati. Beberapa minggu kemudian, sebuah tawaran besar datang kepada KRM. Tawaran itu menggiurkan. Investasi besar dengan keuntungan yang lebih dari cukup untuk melipat gandakan kekayaan mereka. Namun ada syaratnya, Nadira harus ikut serta dalam kegiatan yang menguji prinsip pribadinya, sesuatu yang bisa menimbulkan konflik moral. Nadira menolak keras. Ia ingat siapa dirinya, mengingat semua perjalanan yang telah membentuknya. Namun KRM, dengan raut serius, menatapnya dan berkata, "Ini adalah ujian terakhir, Nadira. Keputusanmu akan menentukan arah hidup kita." Malam itu, Nadira duduk sendiri di balkon, menatap bintang-bintang Riyadh. Ia mengingat semua perjalanan yang telah ia lalui, dari rumah kecil di Subang, perjuangan untuk keluarga, penolakan awal terhadap tawaran besar, hingga perasaannya yang kini semakin rumit dengan KRM. Semua pengalaman itu membentuk prinsipnya, integritas yang tak ternilai. Pagi berikutnya, Nadira membuat keputusan. Ia berjalan ke ruang kerja KRM, membawa keberanian yang teguh di hatinya. Aku tidak akan melakukan hal itu, ucapnya mantap. Aku memilih prinsipku daripada kemewahan semu. KRM menatapnya lama. Lalu, senyum perlahan terbentuk di wajahnya. Aku tidak berharap kurang darimu, ucapnya lembut. Aku percaya dengan pilihanmu. Keputusan Nadira itu bukan hanya menyelamatkan integritasnya, tapi juga menjadi titik balik bagi hubungan mereka. Ujian terakhir itu bukan tentang uang atau kenyamanan, melainkan tentang keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri dan keyakinan.
Mereka berdua menyadari bahwa hubungan ini bukan hanya tentang kepemilikan atau kenyamanan, tetapi tentang saling menghargai, memahami, dan tumbuh bersama. Dan saat malam itu tiba, Nadira duduk di balkon yang sama, menatap kota yang penuh cahaya. Ia merasa damai, mengetahui bahwa ia tidak hanya memilih untuk tetap tinggal, tetapi memilih untuk tetap setia pada prinsip dan hati nuraninya. Dalam diam, Nadira tersenyum. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, namun ia siap menghadapi setiap ujian berikutnya dengan keberanian dan keteguhan yang tak tergoyahkan. Hari itu terasa berbeda bagi Nadira. Udara pagi Riyadh yang biasanya hangat dan nyaman kini terasa segar, seolah memberi semangat baru. Setelah ujian terakhir yang menegangkan, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Selama ini, hidupnya dipenuhi pilihan sulit, dilema antara kenyamanan dan prinsip, antara perasaan dan integritas. Namun kini, ia tahu dengan pasti siapa dirinya dan apa yang ia inginkan. KRM menunggunya di ruang tengah dengan senyum hangat. Tatapan pria itu bukan lagi penuh kekhawatiran atau skeptisisme, melainkan ketulusan dan pengakuan atas keberanian Nadira. Mereka tidak lagi berbicara tentang kesepakatan atau uang, melainkan tentang masa depan yang bisa mereka bangun bersama. Nadira tahu, cinta yang muncul di antara mereka bukan sekadar hasil kemewahan atau situasi, tetapi hasil dari saling menghargai, saling memahami, dan kesetiaan pada prinsip masing-masing. Mari kita pulang, ucap KRM lembut, mengambil tangan Nadira. Pulau Subang menanti mereka. Rumah kecil dengan halaman sederhana, ibunya yang menanti dengan rindu, dan Zahra yang selalu tersenyum riang. Nadira menatap jalan yang akan mereka lalui, rasanya seperti kembali ke akar, ke tempat di mana semuanya dimulai. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ia membawa pengalaman, keberanian, dan rasa hormat yang kini menjadi fondasi hidupnya. Sesampainya di rumah, Nadira turun dari mobil dengan langkah mantap. Ibunya hampir tidak percaya melihat Nadira berdiri di depan pintu, lebih dewasa, lebih tegar, namun tetap hangat dan penuh cinta. Zahra berlari memeluk kakaknya, suara tawa mereka memenuhi rumah. Nadira membalas pelukan itu, merasakan getaran damai yang tak tergantikan. Semua penderitaan, semua perjalanan jauh, semua ujian, kini membuahkan kebahagiaan yang nyata. KRM mengikuti, tidak mencolok namun selalu hadir di samping Nadira. Ia menunduk hormat kepada ibu Nadira, menunjukkan bahwa ia bukan lagi majikan yang menuntut, tetapi seorang pria yang siap belajar dari wanita yang kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Nadira menatapnya, senyum mereka bertemu, tanpa kata, hanya perasaan yang saling menguatkan. Malam itu, Nadira duduk di ruang tamu, menatap keluarga dan rumah yang sederhana namun penuh cinta. Ia menyadari sesuatu yang selalu ia pegang. Kekayaan sejati bukanlah uang atau kemewahan, melainkan integritas, keberanian, dan hati yang tulus. Semua yang ia alami membentuk Nadira menjadi lebih dari sekadar gadis dari Subang. Ia menjadi simbol bahwa prinsip dan keyakinan bisa membawa seseorang melewati badai kehidupan, bahkan ketika dunia menawarkan segalanya sebagai godaan. Keesokan harinya, Nadira dan KRM memulai sesuatu yang baru. Bersama, mereka mendirikan pusat pelatihan untuk pekerja migran, membantu mereka memahami hak, kewajiban, dan nilai diri. Nadira berbicara dengan keyakinan kepada setiap gadis yang datang kepadanya, menanamkan pesan bahwa hidup bukan sekadar tentang uang, tetapi tentang keberanian memilih dengan hati nurani. KRM mendampingi, belajar bersama, dan menjadi sosok yang lebih baik karena pengaruh Nadira. Di bawah cahaya senja, Nadira menatap langit Subang yang tenang. Hatinya penuh damai, bukan karena semua yang dimilikinya, tetapi karena ia telah menemukan jalan yang benar, cinta yang tulus, dan integritas yang tak tergoyahkan. Semua perjalanan panjang, semua air mata dan pengorbanan, kini menghasilkan cahaya yang menyinari hidupnya dan banyak orang lain. Dan di saat itu, Nadira tersenyum. Ia tahu, perjalanan hidupnya mungkin belum berakhir. Akan selalu ada tantangan, akan selalu ada pilihan sulit. Tapi sekarang ia tidak takut. Karena ia telah belajar, bahwa sejauh apapun dunia membawanya, sejauh apapun ia melangkah, cahaya hati yang tulus selalu menjadi penuntun yang paling kuat. Nadira menatap ke depan, siap menghadapi setiap hari dengan keyakinan, cinta, dan keberanian yang tak tergoyahkan. Nadira menatap langit senja Subang dengan hati penuh damai. Semua perjalanan panjang, ujian,
dan pengorbanan yang ia lalui kini membuahkan kebahagiaan yang tulus. Ia telah menemukan cinta yang menghormati prinsipnya, keberanian yang menguatkan hatinya, dan jalan hidup yang memberi arti lebih bagi banyak orang. Dari seorang gadis sederhana hingga menjadi inspirasi bagi mereka yang membutuhkan, Nadira menunjukkan bahwa sejati kekayaan terletak pada integritas dan hati yang tulus. Sekarang giliran kalian, teman-teman. Jika kalian berada di posisi Nadira, apakah kalian akan tetap teguh pada prinsip? Ataukah memilih kenyamanan yang ditawarkan dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku sangat ingin membaca bagaimana kalian melihat keputusan Nadira dan bagaimana cerita ini menyentuh hati kalian. Jangan lupa bagikan juga pengalaman atau pelajaran hidup yang kalian pelajari dari cerita ini.